Hi Class D, so welcome to this video where I will explain you about Unit 8, Explaining Safety, Rules, Etiquette, and First Aid Part 1. Oke Class D, kembali lagi di video. Bersama saya di video ini kita akan membahas mengenai cara pengerjaan Unit 8 yang temanya adalah menjelaskan keamanan, aturan, mungkin di sini rules-nya bukan lebih ke peraturan tapi lebih ke protokol ya. Etiquette dan first aid. First aid itu bantuan utama. Part 1. Oke. Langsung saja di section A, bagian A kita mulai dengan listening, di mana bagian listening ini hanya akan menggunakan satu audio atau satu recording yang sudah saya share di grup kemarin. Nah, untuk listening ini ada 3 bagian, ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi, satu recording itu untuk menjawab nomor 1, 2, dan 3. Maka dari itu recordingnya, kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan agak lama ya, 2 menit, karena untuk menjawab 3 bagian itu. Nah, saya akan jelaskan dulu mulai bagian pertama, yaitu di mana Bapak Ibu harus menyambungkan atau menarik garis ya antara gambar dan kata-kata atau kalimat yang ada di kotak ini mana yang sesuai. Misalnya saya beri contoh yang ini. Oh, ini wear mask. Oke, berarti ini ditarik garis seperti ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu, mungkin kalau ditarik garis bentuknya nanti mungkin agak belok-belok, nggak apa-apa, saya bisa paham. Jadi untuk nomor 1 ini tolong tarik garis antara kalimat dan gambar yang sesuai, seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya wear mask, langsung tarik garis ke gambar ini, seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 2, di mana nomor 2 itu dalam recording akan ada seorang staf yang menjelaskan protokol kesehatan di hotel ketika pandemi ini. Nah, ini ada tick dan cross, ada centang dan silang. Nah, centang untuk kalimat atau hal yang dilakukan para staf, dan cross atau silang untuk hal yang Bapak Ibu rasa tidak dilakukan oleh para staf. Nah, contohnya misalnya hand sanitation. Nah, di recording atau di audionya itu dijelaskan kalau para staf itu mengikuti protokol kesehatan berupa hand sanitization. Nah, berarti Bapak Ibu centang seperti itu. Kalau enggak, boleh di cross. Oke. Nah, jadi seperti itu hingga di halaman 43 ini. Nah, saya ulangi lagi. Jadi nanti itu dalam audio ada seorang staf yang akan melakukan beberapa protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan apa saja yang dilakukan? Nah, itu akan ada di recording, di mana yang protokol kesehatan yang ia lakukan di dalam recording itu harus diberikan centang menurut sesuai dengan tabel ini. Nah, kalau yang misalnya tidak sesuai menurut Bapak Ibu, ini nggak ada di audio nih, boleh langsung disilang seperti itu. Nah, langsung lanjut ke nomor 3. Nomor 3 masih mendengarkan recording yang sama, di mana ini ada 1 hingga nomor 8 statements, pernyataan, di mana pernyataan ini ada yang benar dan salah. Nah, untuk pernyataan yang benar boleh ditulis true atau T saja, dan yang salah menurut Bapak Ibu boleh ditulis false atau F saja. Jadi di sini boleh langsung TF atau bagaimana silahkan, atau true false silahkan. Yang penting Bapak Ibu mampu mengidentifikasi pernyataan mana yang memang ada di recording atau benar menurut recording, dan pernyataan mana yang salah atau tidak ada di dalam recording. Seperti itu ya. Nah, kita sudah selesai di bagian listening. Kita lanjut ke section B. Section B, reading. Di mana untuk mulai reading Bapak Ibu harus mengidentifikasi, namun lebih memberikan pendapat atas 2 gambar ini. Nah, pendapatnya itu dalam bentuk ABC ini, di mana perintahnya, before you read, work in a small group and discuss the following questions. Nah, karena Bapak Ibu akan mengerjakan ini mandiri di rumah, jadi Bapak Ibu cukup mengerjakannya sendiri. Mungkin kalau boleh berdiskusi bersama anggota keluarga yang lain juga boleh. Nah, hasil diskusinya tuh nanti diharapkan seperti ini. Atau nanti Bapak Ibu diharapkan memberikan jawaban seperti ini.
A, what is the relation between the two pictures? Apa hubungan antara dua gambar? Jadi saya harapkan Bapak Ibu mampu menemukan apa sih koneksi atau hubungan dari dua gambar ini. Relation itu hubungan ya. B, how does COVID-19 pandemic affect the tourism industry? Bagaimana COVID-19 pandemic memengaruhi industri turisme? Affect itu artinya memengaruhi. Nah, C, can people still travel to tourist attractions in the future? Nah, apakah orang-orang bisa tetap bepergian atau berliburan ke tourist attractions, itu tempat-tempat yang terkenal untuk dikunjungi para turis? Nah, in the future, di masa yang akan datang. Jadi apakah di masa yang akan datang orang masih bisa mengunjungi tempat-tempat tourist attraction seperti itu? Nah, lanjut ke nomor 2, masih di bagian reading. Nah, di nomor 2 ini seperti biasa untuk vocabulary juga. Nah, jadi di A hingga H yang di kiri ini adalah kata-kata vocabulary yang mungkin baru bagi Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar. Dan yang A hingga H di bagian kanan adalah definisinya. Seperti itu. Nah, saya ingin Bapak Ibu menentukan dengan menarik garis. Nah, sebelum itu saya akan artikan dulu nih vocab-vocabnya. Pertama, affect. Affect itu artinya memengaruhi. Revive itu untuk bangkit kembali, untuk menjadi sukses kembali. Strict itu sangat kuat, sangat kaku gitu. Kaku kuat gitu ya. Guideline itu artinya panduan, informasi panduan. Avoid itu menghindari. Advice itu menyarankan atau memberi nasihat. Crowded itu artinya keramaian. Distance itu jarak. Seperti itu. Nah, saya berikan contoh nih, affect. Affect itu yang benar adalah jawabannya yang H. Nah, langsung nanti ini saya tarik garis ke H ini. Affect artinya to cause a change in something. Untuk membuat suatu perubahan terhadap sesuatu. Seperti itu kan. Memengaruhi itu kan memberikan suatu perubahan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk yang kanan ini akan saya artikan dulu ya. Very strong, sangat kuat. The amount of space between two places. Jadi the amount of space itu ada kekosongan antara dua tempat atau dua orang. Two places di sini bisa diartikan dua tempat atau dua orang. Jadi ada suatu kekosongan di antara dua tempat atau dua orang, seperti itu. C, full of people. C, penuh akan orang-orang. D, to stay away from someone or something, untuk menjauh dari seseorang atau sesuatu. E, to become successful again, untuk menjadi sukses kembali. F, to be given suggestion, untuk memberikan suggestion itu saran, untuk memberikan saran. G, the information about how things should be done, informasi tentang bagaimana hal harus dilakukan, tentang bagaimana suatu hal harus dilakukan. H, to cause a change in something, untuk memberikan suatu perubahan terhadap sesuatu, di mana jawabannya sudah saya berikan di awal tadi, affect. Jadi ini nanti affect, boleh langsung ditarik garis ke H ini, seperti itu. Dan seterusnya hingga semuanya memiliki pasangannya masing-masing, seperti itu. Nah, lanjut, masih di bagian yang sama, reading. Ini ada dua teks di bagian ini, di mana nanti setelah membaca dua teks tersebut, Bapak Ibu harus membandingkannya dan memberikan jawaban atau menjawab nomor 1 hingga nomor 5 ini, di mana jawaban nomor 1 hingga nomor 5 semuanya pasti ada di antara dua teks tersebut. Nah, kan Bapak Ibu udah biasa ya membaca satu teks dan menjawab pertanyaannya. Namun ini kita satu tingkatan di atas lagi nih. Kita belajar untuk membandingkan dua teks dan menjawab sebuah pertanyaan yang membandingkan dua teks, seperti itu. Jadi nomor 1 sama 5 tadi jawabannya bisa ada di teks pertama, bisa ada di teks kedua, seperti itu. But it's okay, I am sure you all be able to
still answer the question. Saya yakin Bapak Ibu pasti tetap bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Langsung saya bacakan teks yang pertama ya Bapak Ibu. COVID-19 changed tourism focus to safe, responsible travel. The novel coronavirus disease, COVID-19, has brought the world to a pause. For the last 3 months, people around the world have had to stay at home. They do this to help stop virus transmission. The pandemic has also affected the tourism industries. People could not travel and had to work from home. But now the tourism industries are trying to revive. They have to adapt their businesses by performing strict health protocols. Tourism and hospitality industries have to change their focus. It is to make sure guests and clients stay safe, healthy, and comfortable. They introduce physical distancing procedures and strict health protocols. Tourists can stay safe and travel responsibly. They can follow the WHO's guidelines. These guidelines are simple but effective. Some examples are washing hands regularly, avoiding shaking hands, and not touching the face. They must stay away from crowded places. Also, they should keep at least 1 meter distance from other people. Langsung saya terjemahkan ya Bapak Ibu. Jadi judulnya adalah COVID-19 mengubah fokus dari turisme, mengubah fokus turisme ke keamanan dan tanggung jawab dalam travel atau dalam bidang travel seperti itu ya. Nah, novel coronavirus ini, coronavirus yang baru, novel itu artinya sama seperti new, baru. Coronavirus disease, COVID-19 yang baru ini telah membawa dunia ke dalam sebuah pause. Pause itu artinya berhenti sementara. Jadi coronavirus itu membuat dunia harus berhenti sementara dulu. Maksud saya, yang dimaksud dari berhenti sementara kan terpaksa kita melakukan hal itu nggak leluasa ya. Seperti itu. For the last 3 months, untuk 3 bulan terakhir, orang-orang di seluruh dunia harus tinggal di rumah. Nah, mereka tidak ingin, mereka melakukan hal ini karena untuk membantu transmisi virus agar berhenti. Nah, transmisi itu bisa juga diartikan dengan penularan ya Bapak Ibu. Transmission, penularan bisa diartikan penularan. Pandemi ini juga memengaruhi industri turisme. Orang-orang tidak dapat travel atau berpergian dan harus bekerja dari rumah. Namun sekarang industri turisme sedang berusaha untuk bangkit kembali atau untuk menjadi sukses kembali, revive. Mereka harus beradaptasi dengan bisnis dengan melaksanakan strict health protocols. Performing di sini bukan arti menampilkan ya, tapi di sini performing artinya adalah melaksanakan, melakukan atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Tourism dan hospitality industry, industri turisme dan hospitality industry ini kalau di bahasa Indonesia kan industri pelayanan ya, seperti itu, harus mengubah fokus mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan para tamu dan klien untuk tetap aman, sehat, dan nyaman. Comfortable itu artinya nyaman. Mereka memperkenalkan physical distancing. Distancing itu menjaga jarak secara fisik ya. Physical distancing itu artinya seperti itu. Prosedur physical distancing dan protokol kesehatan yang ketat. Para turis bisa tetap aman dan travel atau berpergian secara bertanggung jawab, responsibly, secara bertanggung jawab. Mereka bisa mengikuti guideline panduan dari WHO. Nah, guideline ini atau panduan ini sangat sederhana namun efektif. Beberapa contohnya adalah mencuci tangan secara rutin, menghindari bersalaman, dan tidak memegang wajah. Mereka tetap harus menjauh dari
tempat-tempat keramaian, crowded kan ramai ya artinya. Juga mereka harus tetap minimal menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, seperti itu. Nah, kalau begitu langsung lanjut ke teks kedua ya Bapak Ibu. Giving a safe experience. Tour operators must give a safe experience for their guests. Their staff have to follow health and safety guidelines. They need to have better cleanliness and hygiene. Firstly, they should focus on sanitation. They must do disinfection and deep cleaning. They must clean buses and other vehicles regularly. Moreover, the cleaning team should always check Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Moreover, the cleaning team should always clean public areas. They also have to sanitize door handles, lockers, and tables and chairs. Secondly, tour operators must do safe customer processes. They can minimize physical contact. For example, they can use face shields. They have to wear masks and gloves. They can provide health checks and testing for the guests. They should also limit the physical contact among customers. In addition, they should give masks and gloves to guests. They need to provide hand sanitizers. Lastly, they can develop online check-in if possible. They should do contactless checkout procedures. Nah, jadi langsung saya artikan ya, judulnya adalah memberikan sebuah pengalaman yang aman, seperti itu. Nah, para tour operators, operator tour atau pihak-pihak yang terlibat dalam di bidang turisme ya, harus memberikan pengalaman yang aman bagi para tamunya. Nah, para staf itu harus mengikuti panduan kesehatan dan keamanan. Mereka harus memiliki kebersihan, cleanliness itu artinya kebersihan dan kehigienisan yang lebih baik. Pertama-tama, mereka harus fokus kepada sanitasi. Mereka harus melakukan, mungkin ini lebih ke sanitization ya. Kalau sanitasi itu untuk dalam konteks ini tuh lebih ke sanitization ya. Walaupun artinya sama-sama sanitasi seperti itu. Nah, oke, karena untuk sanitation ini bisa arti lain mungkin sanitation terhadap sanitasi di kamar mandi atau pengolahan limbah manusia seperti itu ya. Tapi kalau di sini konteksnya lebih cocok sanitization. Nah, langsung saya lanjutkan kembali. Mereka harus mendisinfektan dan melakukan deep cleaning, itu pembersihan yang sangat rinci. Deep itu sangat sangat mendalam gitu ya, pembersihan yang sangat mendalam. Mereka harus membersihkan bis-bis dan kendaraan-kendaraan lainnya secara regular. Vehicles itu artinya kendaraan. Lebih dari itu, para tim pembersih harus selalu mengecek public areas, area-area publik. Mereka juga harus mensanitasi gagang pintu, door handles itu gagang pintu, lockers itu bisa diartikan ya locker atau kolong bawah meja atau kolong bawah kasur bisa, tables and chairs, meja dan kursi. Secondly, kedua, tour operators, operator tour harus melakukan proses yang aman bagi para customer. Mereka bisa meminimalisasi kontak fisik. Seperti contohnya, mereka bisa menggunakan face shield. Mereka harus menggunakan masker dan sarung tangan, gloves sarung tangan ya. Mereka bisa menyediakan cek kesehatan dan testing untuk para tamu. Mereka harus juga membatasi limit kontak fisik antar para customer. Untuk tambahan, mereka juga harus memberikan masker dan sarung tangan kepada
para tamu. Mereka harus menyediakan hand sanitizer, penyanitasi tangan ya. Terakhir, mereka bisa mengembangkan online check-in secara online. Jika memungkinkan, mereka harus melakukan check-out dengan sedikit contactless bisa, atau sedikit kontak atau tanpa kontak juga bisa diartikan seperti itu ya. Contactless bisa diartikan sebagai sedikit kontak atau tanpa kontak. Jadi check out tanpa kontak. Prosedur check out tanpa kontak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga tadi terjemahan saya cukup jelas untuk dipahami sehingga Bapak Ibu bisa menjawab nomor 1 hingga nomor 5 ini yang akan saya terjemahkan. What is the main idea of passage 1? Apakah ide utama dari passage 1 itu pesan pertama ya, kalau diartikan secara literal, tapi maksudnya adalah teks pertama, main idea, inti bahasan dari teks pertama ini. Yang kedua, what does the tourism industry do to adapt the situation during COVID-19 pandemic? Apa yang dilakukan industri turisme untuk beradaptasi dengan situasi saat pandemi COVID-19 ini? Nah, bisa dilihat dari kedua teks ini. Kalau di teks 1 memberikan apa, kalau di teks 2 dia memberikan apa. Ini bisa langsung saya berikan clue, bisa langsung dilihat dari judulnya Bapak Ibu untuk jawaban nomor 2 ini. Oke, number 3. What are some safety guidelines advised by the WHO? Apa saja pedoman keamanan yang disarankan oleh WHO? Nih jelas ya Bapak Ibu, ada di paragraf 3 di teks pertama. Ini yang some examples bla 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 itu adalah jawabannya untuk nomor 3. Nomor 4, what is the safe distance between one person to another? Apa jarak yang aman antara satu orang dengan yang lainnya? Nah, ini juga ada di paragraf 3 yang kalimat terakhir ini ya Bapak Ibu, itu untuk jawaban nomor 4. Nomor 5, how can tour operators guarantee safe experience for the customers? Bagaimana para operator tour bisa menjamin, guarantee itu artinya menjamin, pengalaman yang aman bagi para customers. Itu merupakan kesimpulan dari teks yang kedua ini. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sama saja mencari main idea dari teks kedua ini untuk menjawab nomor 5, atau menyimpulkan teks kedua ini untuk menjawab nomor 5. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ke bagian B. Nah, berdasarkan teks-teks tadi, ini Bapak Ibu harus mengidentifikasi mana yang do's, mana yang don'ts. Do's itu artinya hal yang harus dilakukan, don'ts itu hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya contohnya kan yang harus dilakukan mencuci tangan secara rutin. Nah, don'ts-nya yang tidak boleh dilakukan adalah pergi ke tempat-tempat keramaian. Nah, itu Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, bisa lengkapi lagi hingga nomor 5 untuk kedua tabel ini. Di mana yang pertama, hal yang harus yang do's itu hal yang harus dilakukan, yang don'ts itu hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagian grammar. Bagian grammar ini tentang modal verbs for necessity and advice. Mungkin ini butuh sebuah pemahaman yang dalam, jadi sambil saya jelaskan juga presentasinya yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Saya lupa apakah kemarin sudah dijelaskan apa belum ya oleh saya untuk materinya. Sepertinya belum ya, untuk presentasinya baru saya kirim saja ya Bapak Ibu. Oke, kalau begitu sekalian saya jelaskan di sini. Nah, kemarin kan kita unit 8 ini ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf, saya lupa menyiapkan slide-nya ini. Jadi saya harus buka dulu. Oke, langsung saya present. Oke. Oke, langsung ya kita masuk ke bagian grammar. Nah, kan tadi tentang modal verbs ya. Apa sih Mbak, Miss, modal verbs itu? Nah, modal verbs itu salah satu jenis tentang kata kerja. Kemarin kan kita jenis kata kerja udah banyak ya. Pertama kita belajar tentang kata kerja regular dan irregular, seperti itu. Nah, itu contoh jenis kata kerja. Nah,
Oleh karena itu, kita belajar jenis yang lain lagi nih sekarang, yaitu modal verbs. Nah, di mana modal verbs ini tujuannya tuh menunjukkan sebuah kesan dari kalimat. Maksudnya sebuah kesan tuh nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kesan bagaimana sih, Mbak? Gitu ya. Namun, modal verbs ini nanti bentuknya akan sangat mirip dengan auxiliary verbs. Karena modal verbs itu sebenarnya memang terdiri dari para auxiliary verbs yang sudah kita pelajari di unit sebelumnya. Nah, tadi kan saya berbicara tentang modal verbs ya. Modal verbs itu dibagi lagi menjadi 2, Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya belakangan ini agak suka kehabisan suara, jadi mohon maaf kalau suara saya kurang enak didengar karena serak seperti ini. Oke, modal verbs itu dibagi menjadi 2, for advice dan for necessity. Nah, apa Mbak bedanya 2 ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, the difference of both kinds, perbedaan antara 2 jenis tadi. Nah, 2 jenis tadi itu memiliki perbedaan pada kuat lemahnya. Nah, kembali pada sebelumnya kan saya menjelaskan kalau fungsinya modal verbs itu untuk menunjukkan kesan. Nah, dalam hal ini, dalam hal modal verbs for advice dan for necessity, gunanya modal verbs adalah untuk menunjukkan kesan kuat lemahnya sebuah kalimat. Saya ulangi lagi, memberikan kesan atas kuat lemahnya suatu perintah atau suatu kalimat. Nah, 2 jenis tadi itu perbedaannya itu tentang seberapa kuat dan lemahnya. Nah, kuat dan lemahnya ini berarti mengenai tingkat keharusan perintah tersebut untuk diikuti atau dilaksanakan. Ada yang harus banget dilakukan, ada yang kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, kalau dilakukan ya bagus, seperti itu. Nah, saya akan jelaskan, tapi untuk memulai itu saya akan memberikan sebuah skala dari kuat hingga lemah, stronger to weaker. Kuat, lebih kuat itu stronger, weaker itu lebih lemah. Jadi yang paling kuat itu nanti must, hingga yang paling lemah itu should, seperti itu. Had better ini agak netral gitu ya, makanya di tengah-tengah ini. Nah, jadi kita mulai dari modal verbs for advice. Modal verb for advice, di mana advice itu artinya nasihat atau saran, adalah jenis kata yang menyarankan suatu hal, memberikan saran, suggestion, memberikan nasihat, advice. Dan tingkat keharusannya itu lemah. Jadi modal verb for advice ini mau nggak dilakukan atau nggak diikuti perintahnya nggak apa-apa, tapi kalau diikuti ya lebih bagus lagi, seperti itu. Atau bisa dikatakan opsional, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kata-kata yang diidentifikasi sebagai modal verbs for advice ada should, ought to, had better, dan need to. Kalau kembali lagi ke skala kan itu memang tiga modal verbs yang ada di paling bawah ya. Jadi kan hitungannya mereka termasuk yang weaker. Memang benar karena emang mereka tingkat keharusannya lemah. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang paling lemah, should. Sesuai ini ya, paling lemah adalah should. Nah, should itu adalah yang paling umum untuk menyatakan sebuah nasihat. Walaupun kalau kita artikan should itu kan dalam bahasa Indonesia juga sama-sama harus ya. Ought to juga kalau diartikan harus. Had better itu memang lebih baik. Need to juga kalau diartikan ya harus. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tuh mereka cenderung sama, artinya harus. Cuma mereka memiliki fungsi atau definisi yang berbeda, di mana should ini yang paling umum untuk menyatakan sebuah nasihat. Istilahnya yang paling simple lah, paling mudah untuk menyatakan sebuah nasihat. Sedangkan kalau ought to itu jarang sekali digunakan ya. Cuman di British itu masih agak sering digunakan karena ought to ini memberikan kesan kaku, makanya jarang digunakan. Nah, makanya itu biasanya digunakan oleh yang lebih tua ke yang lebih muda. Karena kesannya kaku, yang menggunakan tuh misalnya orang tua memberikan nasihat kepada yang lebih muda, seperti itu. Lanjut ke had better atau need to. Had better dan need to itu saya jadikan satu karena keduanya kedudukan dan definisinya sama. Di mana had better atau need to itu menunjukkan saran yang kuat dan lebih cenderung tegas. Saran yang tegas, jadi kayak kamu nih sebaiknya ikuti perintah saya, walaupun kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi alangkah sangat baik kalau Anda mengikuti perintah saya. Jadi kayak agak sedikit memaksa gitu, seperti itu, tapi tidak mewajibkan, seperti itu. Nah, hal ini mengimplikasikan kalau hal itu tidak dikerjakan, maka ada konsekuensi serius yang akan Anda dapatkan, seperti itu. Nah, gimana sih Mbak
contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita harus pahami dulu nih formula atau rumus untuk membuat sebuah kalimat menggunakan modal verbs. Rumusnya sangat amat gampang sekali. Ini kan tadi ada 4 contoh modal verbs ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya di mana semuanya nanti cukup ditambah verb one saja. Verb one itu kan kata lainnya basic form atau base verb ya. Nah, di sini saya tambahkan to infinitive. To infinitive itu adalah to plus verb one. Jadi setelah kata to itu selalu ditambah verb one, nggak mungkin verb two atau verb three. Seperti itu. Nah, ini aturan grammar ya. Aturan grammar to infinitive ini menyatakan kalau setelah ada kata to itu selalu diikuti oleh verb one. Seperti itu. Nah, contohnya nih agak lebih jelas ya Bapak Ibu. Kita mulai dari should. Should. You should tell your boss about the report. Anda harus mengirimkan atau memberitahukan laporan Anda ke bos gitu. Ini tuh hitungannya walaupun lemah ya, soalnya kayak kamu harus memberitahu nih bosmu tentang laporanmu. Nah, karena menurut si pemberi nasihat tuh nggak ada konsekuensi kalau nggak dia memberikan report, jadi cukup should aja, which is should itu kan yang paling lemah ya tadi Bapak Ibu. You shouldn't smoke inside the room. Kamu nggak boleh merokok di dalam ruangan. Jadi dia kayak maksudnya memberitahu secara halus lah kalau pakai should itu ya. Kalau ought to ini kan dari yang tua ke yang muda, atau bisa misalnya kalau dari aparatur penegak peraturan gitu ya, misalnya dari Pak Polisi ke kita itu juga bisa pakai ought to. Misalnya nih ada petugas pengecek kesehatan ke kita nih, you ought to show your health card. Anda harus menunjukkan kartu kesehatan Anda, kan emang kesannya tegas ya, kaku ya. Nah, ought to itu tidak ada bentuk negatifnya. Kalau should kan tadi bentuk negatifnya shouldn't ya. Kalau ought to tidak ada. Nah, kalau had better itu alangkah lebih baik. You had better study for the test because he's failing the class. Nah, jadi had better itu kan tadi tingkatannya itu paling agak kuat ya kalau di advice itu. Nah, kamu tuh harus belajar. Soalnya kalau kamu nggak belajar tuh kamu akan gagal di kelas. Kamu tuh udah mulai gagal di kelas. Nah, because he's failing the class itu adalah konsekuensi yang saya maksud di definisi ini. Konsekuensi seriusnya tuh untuk contoh kalimat ini adalah he's failing the class ini. Makanya dia tuh alangkah sangat lebih baik kalau dia belajar agar dia nggak gagal di kelas. Soalnya kalau dia nggak belajar, konsekuensi seriusnya adalah dia akan gagal di kelas. Seperti itu. Sama seperti I better not eat another cookie because I'm on diet. Nah, aku sebaiknya tidak makan jajanan lainnya lagi, soalnya saya sedang diet. Nah, konsekuensinya kalau saya makan jajanan lagi, ya diet saya gagal, seperti itu. Atau diet saya bisa lebih susah atau lebih lama lagi progresnya, seperti itu. Nah, kan itu tadi posisinya sama dengan had better ya. Namun saya berikan contoh yang berbeda. She needs to take her medication. Ingat ini need menggunakan S karena mengingat grammar ya. Kalau he, she, it pakai verb one tambah S or ES. Kalau they, we, I, you kan cukup langsung verb one aja. Nggak usah ditambah S or ES. Seperti yang kita bahas di awal unit 1 ya Bapak Ibu. Nah, she needs to take her medication. Nah, di sini tidak dijelaskan konsekuensinya apa. Cuman kita bisa menalar. Kan kalau minum obat itu nggak wajib ya. Jadi kalau nggak minum obat itu nggak ada sanksinya. Cuman kalau nggak minum obat tuh udah ada konsekuensinya, dimana kita ya akan tetap sakit, seperti itu. Contoh kedua, we don't need to use face mask in our home. Nah, jadi kita nggak harus menggunakan masker nih di rumah. Nah, misalnya kalau kita menggunakan masker di rumah, konsekuensinya ya kita akan apek juga, buat apa menggunakan di rumah gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga jelas ya penjelasan saya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Modal verbs for necessity. Necessity itu artinya sama kayak obligation, keharusan, kewajiban. Nah, jenis modal verbs ini mengharuskan, mewajibkan subjeknya atau mewajibkan orang yang diberikan perintah. Nah, dimana tingkat keharusannya itu kuat, tingkat keharusannya itu harus dilakukan, karena kalau tidak akan ada sanksi, seperti itu. Nah, sebenarnya juga akan ada akibat
gitu ya. Cuman di sini tuh harus banget dilakukan, emang diwajibkan untuk dilakukan. Bedanya dengan had better itu ini tuh kewajibannya tuh tinggi tingkatnya, jadi kayak harus dilakukan. Kalau had better tuh walaupun sama-sama memiliki konsekuensi, tapi dia kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa, walaupun sangat lebih baik kalau dilakukan, seperti itu. Nah, modal verb necessity ini ada 3 contoh ya. Pertama, must. Must itu sifatnya tuh formal. Must ini kan yang tingkatannya paling tinggi ya, paling kuat. Sifatnya tuh formal dan seringkali digunakan dalam written English kalau kita writing dalam Inggris daripada oral English. Oral itu artinya speaking English itu ya. Nah, jadi must itu bersifat formal dan sering digunakan dalam writing. Nah, artinya tuh bisa diartikan sama dengan can atau cannot. Anda bisa atau Anda tidak bisa. Nah, walaupun bisa itu kan kayak kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia cenderung lebih ke saran ya. Nah, tapi kalau dalam konteks ini tuh can or can't itu menunjukkan sebuah hal yang tegas, menunjukkan kewajiban, dimana artinya sama dengan must, seperti itu. Mungkin ini butuh waktu ya untuk melatih kita untuk must digunakan kapan, have to atau tadi need to digunakan kapan. Namun nanti kita akan mengerjakan latihan soal nih, biar Bapak Ibu paham gitu mana yang harus digunakan gitu ya, karena butuh latihan memang. Have to itu artinya juga harus, tapi sifatnya informal, makanya seringkali digunakan dalam speaking atau oral English. Sedangkan have got to itu sifatnya informal juga, tapi bisa digunakan baik secara writing ataupun speaking dalam bahasa Inggris. Jadi bedanya have to sama have got to, kalau have to itu lebih baik digunakan dalam speaking, kalau have got to bisa speaking, bisa writing, seperti itu. Nah, formulanya sama seperti yang advice. Modal verbs tadi cukup ditambah dengan verb one, seperti itu ya. Sangat mudah ya formulanya. Langsung saya berikan contohnya saja ya Bapak Ibu. Mas itu contohnya, you must welcome the tourists when they arrive. Anda harus menyambut para turis ketika mereka datang. Nah, harus ini mewajibkan. Soalnya kewajiban kita sebagai seorang tour guide yang baik, yang memiliki etika, kita harus menyambut para turis yang baru datang. You must not atau can't use layered mask. Anda tidak boleh menggunakan masker dengan satu lapis. Ya, soalnya ini wajib. Soalnya kalau enggak, ini bahaya. Berarti menambah resiko Anda untuk terpapar virus corona. Seperti itu alasannya. Misal, you have to answer the question correctly. Anda harus menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau nggak benar ya, konsekuensinya ya Anda dapat nilai yang jelek atau disalahkan jawaban Anda. She has to bring her hand sanitizer anytime she's out. Dia harus membawa hand sanitizer kapanpun dia pergi. Have got to. You have got to remember your flight number. Anda harus mengingat nomor penerbangan Anda. She has atau she's kalau disingkatkan ini, you have to kalau disingkat bisa jadi you've, seperti ini ya. She's got to go to the dentist to check on her toothache. Dia harus pergi ke dokter gigi untuk melihat sakit giginya atau mengecekkan sakit giginya. Karena kalau enggak ya dia sakit terus gitu, nggak akan sembuh-sembuh, seperti itu ya. Nah, ini ada tips untuk membedakan kapan necessity digunakan, kapan modal verbs or advice digunakan. Nah, kita melihat dulu nih kalimatnya sebuah kewajiban atau tidak. Nah, Anda harus melihat konteks kalimatnya. Apakah itu sebuah kewajiban atau tidak. Jadi konteks kalimatnya itu, apakah hal ini tuh yang wajib, sesuatu kewajiban bagi kita, atau menurut Bapak Ibu ini nih hanya saran gitu. Nah, kalau memang iya kewajiban, maka Anda menggunakan modal verbs for necessity. Nah, kalau menurut Anda itu hanya sebuah saran, maka Anda menggunakan modal verbs for advice. Contohnya seperti ini. You have to go to school. Oke, kita lihat. Go to school, pergi ke sekolah. Konteksnya kewajiban. Sebagai murid, kewajibannya harus ke sekolah. Nah, maka dari itu, kita bisa menggunakan modal verbs or necessity. Di sini kita memilih menggunakan have to untuk menunjukkan necessity, kewajiban tersebut. Seperti itu ya.
have to go to school. Nah, kita lihat contoh kedua. Eat more vegetables. Eat more vegetables, makan lebih banyak sayuran, itu kan nggak wajib ya. Kita kalau nggak makan sayur ya nggak ada sanksi, seperti itu. Mungkin ada konsekuensi jangka panjangnya kita kurang memiliki siklus hidup yang kurang sehat, seperti itu ya. Tapi kan dalam konteks ini makan sayuran tuh hanya saran ya Bapak Ibu. Maka dari itu kalimat ini menggunakan should. Should kan tadi menunjukkan modal verbs of advice ya. Hanya saran, makanya you should eat more vegetables. Dia menyarankan Anda sebaiknya makan lebih banyak sayuran, seperti itu. Nah Bapak Ibu, nah kita sudah selesai di penjelasan di PPT ini, maka kita bisa kembali nih mengerjakan exercise atau latihan soal yang ada di bagian C ini, dimana nomor 1 ini kita melengkapi kalimat-kalimat positif. Jadi kita harus menentukan dia pakai necessity atau pakai advice sesuai tips yang tadi sudah saya berikan. Saya berikan contoh yang pertama. They bla 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 stay away from crowded places. Stay away from crowded places itu apakah itu sebuah kewajiban atau tidak? Nah, seperti yang tadi. Nah, nanti kalau dia kewajiban ya menggunakan modal verbs for necessity. Kalau bukan ya pakai yang modal verbs for advice. Langsung saya harap Bapak Ibu mengerjakan dengan mandiri ya Bapak Ibu. Nah, number 1 itu they bla 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 stay away from crowded places. Tadi sudah saya terjemahkan, mereka bla 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 menjauh dari tempat keramaian. 2, they bla 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 have better cleanliness and hygiene. Mereka bla 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 memiliki kebersihan dan higienis yang lebih baik. Nomor 3, they bla 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 focus on sanitation. Mereka bla 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 fokus pada sanitasi. 4, they bla 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 provide hand sanitizer. Mereka bla 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 menyediakan hand sanitizer itu ya penyanitasi tangan ya, atau antis seperti itu. Number 5, they bla 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 wear mask and gloves. They bla 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 menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, langsung lanjut ke nomor 2. Kalau nomor 2 ini negatif, jadi seperti kelarangan ya. Saran untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, contohnya tadi udah ada di examples di presentasi saya, tinggal ditambahkan NT atau not gitu ya, atau don't, seperti itu. Langsung saya terjemahkan ya kalimatnya. You bla 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 go to the office to work. Anda bla 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 pergi ke kantor untuk bekerja. Nomor 2, you bla 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 exercise at the gym. Anda bla 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 latihan di gym. Nomor 3, you bla 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 go to the mall if it's not necessary. Anda bla 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 pergi ke mall jika itu tidak dibutuhkan. 4, you bla 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 take off your mask. Anda bla 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 melepas masker. Nah, nomor 3 nih Anda harus mengidentifikasi sih mana. Wah, ini sudah saya berikan jawaban nih Bapak Ibu. Jadi saya harap membantu ya Bapak Ibu. Jadi sesuai yang saya jelaskan, karena untuk menyatakan sesuatu yang necessary atau obligatory, yang wajib ya, yang dibutuhkan untuk dilakukan dan wajib, itu bisa pakai must dan have to, which are the examples of modal verbs for necessity. Nah, di mana di sini di examples Bapak Ibu harus memberikan contoh kalimat menggunakan must atau have to. Nah, lanjut ke baris selanjutnya. To say that something is not necessary, untuk menyatakan kalau sesuatu itu tidak dibutuhkan. Ini lebih ke larangan ya. Nah, not necessary. Necessary itu sebenarnya rumpun kalimatnya itu sama dengan necessity. Necessary dan necessity satu rumpun kalimat yang sama gitu loh. Jadi necessity itu kebutuhan, necessary itu butuh, seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan bentuk negatif. Oke, I'm so sorry. Tadi saya menyatakan kalau ini larangan ya, bukan ya Bapak Ibu. Ini hal necessary itu nggak dibutuhkan, kurang dibutuhkan gitu. Nah, makanya dia pakai bentuk negatif dari modal verbs of advice, yaitu don't need to atau shouldn't. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke baris selanjutnya tuh saya something that's prohibited or forbidden. Ini nih baru yang larangan. Kalau larangan kan benar-benar tidak boleh dilakukan, makanya kan dia tegas, berarti menggunakan modal verbs for necessity. Contohnya mustn't atau don't have to. Nah, yang terakhir untuk menyatakan sesuatu yang
sesuatu ide yang baik atau buruk. Jadi kan ide yang baik atau buruk itu seperti sebuah kita memberikan sebuah nasihat atau saran ya. Makanya itu kita bisa menggunakan should dan need to, seperti itu. Nah, ini ada note nih, must dan have to itu memiliki sebuah perbedaan kecil. Nah, secara umum, must itu merujuk pada perasaan internal, di mana sedangkan have to itu menunjukkan pada perasaan eksternal. Nah, eksternal tuh contohnya rule, time limit. Jadi kalau must itu lebih kalau lawan bicara kita tuh secara internal gitu loh. Nah, kalau have to tuh kalau kita sama lawan bicara kita belum terlalu kenal gitu. Itu baru pakai have to. Kalau must itu lebih cocok untuk digunakan kalau kita berbicara sama orang yang udah kita cukup kenal, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut ke nomor 4, di mana nomor 4 ini kan ada sebuah nomor 1 sampai nomor 6 itu ada sebuah kalimat ya. Nah, berdasarkan kalimat tersebut Bapak Ibu harus menuliskan nih kalimat menggunakan modal verbs. Di mana akan saya terjemahkan dulu lalu saya berikan contoh nih untuk nomor 1, bonus Bapak Ibu. Number 1, it is very important that you wash your hands frequently. Ini sangat penting bagi Anda untuk mencuci tangan Anda secara rutin. Nah, contohnya tuh gini, kan itu sangat penting untuk cuci tangan secara rutin. Nah, cuci tangan secara rutin tuh apakah itu sebuah kewajiban atau cukup sebuah saran? Nah, kita lihat dulu. Kalau kita nggak cuci tangan, apakah ada sanksinya ya? Ah, enggak. Oke, berarti dia cukup sebuah nasihat ya, sebuah saran. Berarti bukan kewajiban. Oh, maka dari itu kita cukup menggunakan modal verbs for advice. Jadi mungkin contohnya yang dapat saya berikan untuk nomor 1, you should wash your hands frequently. Kan should contoh dari modal verbs for advice. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ke nomor 2, it is not necessary for workers to work at the office. Ini tidak dibutuhkan bagi para pekerja untuk bekerja di kantor. Nomor 3, it is obligatory for us to check out of the hotel before midday. Ini sebuah kewajiban bagi kita untuk check out dari hotel sebelum tengah hari lewat, seperti itu. Nah, nomor 4, it is a good idea for him to do a rapid test if he wants to travel. Ini merupakan ide yang bagus bagi dia untuk melakukan rapid test dahulu sebelum bepergian. Nomor 5, I feel it is very important that you keep physical distance. Menurut saya itu sangat penting bagi Anda untuk menjaga jarak atau physical distance. Nomor 6, it is obligatory to wear a mask at public places. Ini adalah sebuah kewajiban untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum gitu ya. Nah, mungkin bisa lihat kan ya, ada necessary, obligatory, good idea. Sesuai bisa diacukan pada tabel identifikasi yang sudah kita kerjakan ini Bapak Ibu, seperti itu. Nah, langsung lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini cukup ditambahkan should or shouldn't sesuai dengan konteks kalimat yang sudah ada dari kalimat 1 hingga kalimat 6. Nah, kalimat 1 misalnya I am not feeling very well. Saya merasa kurang sehat, seperti itu ya. Misalnya you should terus memilih dari pilihan kata warna hijau ini. You should see a doctor. Nah, seperti itu contohnya ya. Langsung saya artikan nomor 2 hingga nomor 6. Saya harap Bapak Ibu bisa menjawab dengan sendiri nomor 2 hingga nomor 6. Karena ini very easy, sangat mudah. I need to go buying souvenirs. Saya butuh pergi beli souvenir. Nomor 3, I'm quite stressed these days. Saya cukup stres hari-hari belakangan ini. Nomor 4, I have just got a parcel. Saya baru saja dapat parcel. Nomor 5, my boss asked me to see him. Bos saya meminta saya untuk menemuinya. Nomor 6, I want to go to a restaurant. Saya ingin pergi ke restoran. Seperti itu. Nah, lanjut ke review. Nah, review ini Bapak Ibu harus sebagai bentuk penilaian assessment. Apakah Bapak Ibu sudah paham atau tidak sih dengan unit 8 ini. Nah, makanya itu saya selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu mengerjakan review. Karena review itu memberikan nilai tambahan yang sangat banyak, porsi nilainya itu banyak, seperti itu Bapak Ibu. Oke, langsung saya terjemahkan karena ini untuk menilai pemahaman Bapak Ibu sendiri. Saya harap Bapak Ibu sendiri menjawab pertanyaan nomor 1 hingga nomor 5 ini ya. Saya cukup menerjemahkan saja ya di video ini. Nomor 1, how was the tourism industry changed during COVID-19 pandemic? Bagaimana industri turisme berubah ketika pandemi COVID-19 ini? Nomor 2,
Explain some health and safety procedures done by the hotels. Jelaskan beberapa prosedur keamanan dan kesehatan yang telah dilakukan oleh para hotel. Nomor 3, as a tour guide, how do you prepare yourself for the current condition? Sebagai seorang tour guide, bagaimana Anda menyiapkan diri Anda terhadap kondisi yang sedang berlangsung seperti ini, yaitu pandemi ini. Nomor 4, what is your opinion about the WHO Health and Safety Guidelines? Apa pendapat Anda terhadap pedoman kesehatan dan keamanan WHO? Nah, ini kan nomor 4 sifatnya pendapat, jadi tidak mungkin jawaban Bapak Ibu saya salahkan, Karena kan pendapat nggak mungkin ada yang salah ya. Jadi nomor 4 ini pasti dapat nilai, nggak mungkin disalahkan. Selama Bapak Ibu menjawab nomor 4 ini pasti dapat nilai. Nomor 5, in your opinion, what is the most important aspect of safe travel? Nah, menurut pendapat Anda, apa sih aspek yang paling penting dalam traveling yang aman gitu ya? Nah, ini karena juga berubah pendapat, jadi nggak mungkin saya salahkan nomor 5. Jadi nomor 4 sama nomor 5 selama dijawab akan saya selalu berikan nilai full, yaitu nilainya saya berikan 2 ya. Jadi kan ini kalau review nanti kalau nilainya benar semua kan 10 ya. Jadi untuk nomor 4 sama nomor 5 kalau selama dijawab itu saya berikan nilai 2. Kalau nggak dijawab terpaksa tetap 0 seperti itu. Nah, nomor 5 ini apa sih Mbak contohnya aspek safe travel itu? Kalau menurut saya aspek yang paling penting adalah sanitization seperti itu. Mungkin menurut Bapak Ibu contactless atau physical distancing itu aspek yang paling penting Mbak menurut saya. Oh, menurut saya contactless, oh menurut saya physical distancing, oh menurut saya sanitization. Itu boleh berbeda-beda, jadi cukup disebutkan satu aspek itu saja, seperti itu. Nah, untuk self-study resources berkaitan dengan tugas rangkuman yang harus dikumpulkan hari Sabtu akan saya jelaskan di video berbeda ya Bapak Ibu. So, it's quite a long video, almost 1 jam, tapi saya harap Bapak Ibu masih bisa menikmati dan melihat penjelasan ini ya. Mungkin video ini akan saya share di YouTube soalnya mengingat durasi yang panjang. Karena kalau saya kirim di WhatsApp, pertama takutnya lemot dan kedua nanti menghabiskan kuota untuk mendownloadnya. Jadi cukup nanti Bapak Ibu saya berikan link YouTube, diklik linknya dan lihat video ini melalui YouTube seperti itu. So that's all for this explanation of Unit 8. I hope all of you can submit your module test and other tests that is required. Thank you all. See you in the next video.